saya meminta maaf saya mengganggu kelas ini karena di kelas saya itu saya akan sulit dapat bantuan. Jadi saya diwajibkan buat merekam bagaimana saya ngasih materi di kelas, dan sayangnya kelas ini cukup sial untuk saya pilih masuk itu kan. Oke, ini hukum konstitusi kan ya? Ya. Nah, hukum konstitusi pada dasarnya hukum konstitusi, istilah konstitusi itu dia meniscayakan adanya konsep hak asasi manusia yang dipraktikkan berupa konstitusionalisme. Kawan-kawan sudah paham apa perbedaan konstitusi dan konstitusionalisme? Apa itu konstitusionalisme? Sifatnya apa itu pahamnya konstitusionalisme? Apa? Ya, silakan. Yang belakang. Paham mengenai kebatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Oke, itu dia. Pada dasarnya konstitusionalisme itu adalah tentang bagaimana kekuasaan itu harus dibatasi. Bagaimana kekuasaan itu harus dibatasi dengan cara memecahnya kepada 3 cabang kekuasaan lain, seraya juga adanya pengakuan hak asasi kepada manusia. Nah, kalau kawan-kawan ingat di HTN itu ada konsep Montesquieu, ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Ini konsep Montesquieu. Lalu ada konsep yang muncul di abad ke-21, adanya satu tambahan lagi, lembaga negara independen. Pernah baca tentang ini? Ya, ini kalau kawan-kawan mau baca silakan baca tulisannya Bruce Ackerman. Bruce Ackerman, judul tulisannya The Separation of Power. Dipublikasikan oleh Harvard Law Review. Tahun 2000. Ini kalau kawan-kawan riset penelitian skripsi nanti tentang lembaga negara independen, ini adalah teori inti dari lembaga negara independen. Jadi kan kalau pola hidup sosial itu fenomenanya itu terjadi lebih dahulu, kemudian didalilkan, maka menjadilah dia sebuah penemuan. Kebalikannya pada ilmu eksak, dia diteliti dulu baru ditemukan. Oke. Nah, pada dasarnya kata si Bruce Ackerman di dalam teori ini, setiap negara itu membutuhkan sebuah lembaga yang tidak boleh berada dalam rumpun kekuasaan di antara yang 3 ini. Tidak boleh di antara legislatif, tidak boleh di antara eksekutif, dan tidak boleh di antara yudikatif. Dia melakukan sebuah pekerjaan yang tidak boleh dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya. Apa itu? Kalau di Belanda, di cabang ini ditempatkannya BPK atau ada pemeriksa keuangan. Kalau di Indonesia kita punya banyak, ada KPK, independen katanya. Terus ada Komnas HAM, independen katanya. Ada juga apa lagi, Komnas Perempuan katanya. Kan teorinya gitu, independen. Nah, pada dasarnya ini yang menjadi kunci dari teori konstitusi dan konstitusionalisme. Silakan dicatat ini kalau mau baca. Nah, lantas kalau kita membincang tentang lembaga negara independen, dalam waktu beberapa hari terakhir, 2 atau 3 hari terakhir, kita dikejutkan oleh Partai Prima. Tahu Partai Prima? Apa itu Partai Prima? Partai Rakyat Adil Makmur. Nah, menariknya di Indonesia seperti itu ya. Partai politik itu dia berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa dia membawa semangat yang pro rakyat. Ada dulu juga partai yang seperti itu, dan tapi kemudian kayak sama-sama kita tahu politik itu adalah sebuah jebakan. Nah, Partai Prima
dalam mekanisme pendaftaran menjadi peserta pemilu. Jadi kan ada dua langkah. Yang pertama itu verifikasi administrasi, dan yang kedua verifikasi faktual. Oke. Dalam verifikasi faktual, Partai Prima ini dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Dinyatakan tidak lolos. Tapi kemudian Partai Prima mengajukan gugatan kepada KPU dan menyatakan bahwa mereka Partai Prima itu telah menanggung kerugian imaterial pada 22 provinsi di Indonesia, di mana partai itu sudah memiliki dewan pengurus di 22 provinsi, tapi dalam verifikasi faktual tetap tidak diloloskan oleh KPU. Lalu digugatlah ke PN. Nah, menariknya PN memutuskan bahwa KPU bersalah dan pelaksanaan pemilu itu ditunda selama 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena prosesnya harus diulang semua. Dari proses awal pemilu itu harus diulang semua. Dan itu seperti petir di siang bolong. Ada sebuah PN, pengadilan negeri, tingkat paling bawah, dan itu memberikan sebuah putusan. Otomatis dalam teorinya putusan hakim itu kan harus dianggap benar, res judicata pro paritatis habetur, dia harus dianggap benar, harus mengikat. Akan tetapi putusannya itu justru menunda pemilu, sesuatu yang sudah ditentukan sejak dalam Undang-Undang Dasar. Kaget nggak? Bahkan Mahkamah Konstitusi yang sejajar dengan MA itu jauh di atas PN, itu nggak pernah melakukan putusan seperti itu. Tapi ada sebuah masalah di sini. Kalau menurut kawan-kawan, tanpa melihat undang-undang, kan ada sekitar 9 lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara, menyelesaikan sengketa di bidang kepemiluan, bukan hasil ya, mulai dari PT UN, Bawaslu, dan yang lain-lain sebagainya sampai ke MK, MA juga. Menurut kawan-kawan, apakah PN memiliki kompetensi untuk menarik sebuah lembaga negara sebagai pihak yang diadili? Apa alasannya? Karena itu udah wewenangnya. Itu kan surat ketetapan dari lembaga negara, Pak. Jadi itu ketetapannya tuh diberikannya ke PT UN, Pak. PT UN. Oke. Apa dasar hukumnya? Ada yang tahu dasar hukumnya? Jawabannya benar. Kompetensi untuk dapat mengadili KPU itu hanya pada PT UN. Seharusnya kalau gugatan itu salah alamat ke PN, dia error in objecto atau error in persona. Error in apa? Error in objecto atau error in persona. Ada yang punya handphone, smartphone? Silakan cari apa itu error in persona dan error in objecto. Hah? Kalian udah cari buku mana? Kuliah mahal, gak nyangka. Bukunya mana? Nah, jadi sistem saya dulu di depan. Siapa namanya? Nah, karena Hafiz nggak punya buku dan kuliah itu harus menulis, saya mengangkat Hafiz menjadi asisten saya. Tapi gajinya di bawah UMR ya. Coba tulis error in objecto titik 2, error in persona titik 2. Sudah?
Ada yang bisa? Ada dapat? Error in objecto apa? Kekeliruan terhadap objek. Kalau error in persona apa? Kesalahan terhadap pihak yang ditarik. Oke, yang itu kekeliruan terhadap kekeliruan masalah. Keliru aja lah, perempuan nggak masalah. Keliruan aja dikit. Perempuan nggak ada masalah kan? Nah, keliru aja. Kekeliruan. Iya. Gak apa, kamu lagi kan ada masalah. Pihak yang ditarik dalam perkara. Pertanyaannya begini. Pertanyaan saya begini. Oke. Dalam kasus KPU yang ditarik oleh Partai Prima diadu di PN, itu error in objecto atau error in persona? Ya, Abdal. Baik Pak, menurut saya tuh keduanya error Pak. Keduanya error. Baik itu objeknya. Maksudnya keduanya error ini hakimnya error, penggugatnya juga error gitu. Bisa jadi itu juga Pak. Tapi baik secara objeknya maupun personnya itu udah salah. Secara objek, yang mana kan dasarnya itu putusan KPU itu Pak. Kayak putusan dari KPU. Ya. Yang dasar yang dibuatnya itu. Seterusnya bagaimana kita lagi keputusan PTU, pejabat KTUN itu digugatnya di PTUN. Jadi secara objek ini bukan kewenangan atau kompetensi dari pengadilan negeri. Misalkan error in persona, pengenang kita ketahui KPU ini dia bukanlah badan hukum, namun di putusan tentang tersebut dikategorikan dia badan hukum. KPU ini bukan kumpulan modal, dia adalah lembaga negara. Jadi adalah tidak tepat jika menarik KPU yang notabene adalah lembaga negara menjadi pihak yang ditarik dalam perkara di PN Jakpus tersebut Pak. Jadi secara objek maupun secara personnya ini udah kabur, udah salah Pak menurut saya. Oke. Habis kata si Abdal, ini keduanya ini ditemukan errornya. Dia error in objecto ya, karena yang diperkarakan itu adalah KTUN dan itu seharusnya ke PTUN. Kata si Abdal juga itu error in persona juga, karena KPU itu dia bukan badan hukum. Karena si Hafiz ini sudah saya angkat menjadi asisten. Nah, coba kita tanya bagaimana pendapat Hafiz? Jadi Fis, dalam ilmu sosial itu benar salah itu tidak dilihat dari jawaban Fis. Tapi apa alasan Hafiz kepada jawaban itu? Error in objecto. Makanya ke Abdal. Katakan ke Abdal. Kenapa error in objecto? Karena kata Anda tadi dia masuknya error gara-gara dia tuh bukanlah sebuah badan hukum. Kalau menurut saya lah itu kan dia juga memiliki aturan undang-undang yang mengatur di Bali, dia itu masuk ke dalam undang-undang ini, jadi dia memang buat undang-undang. Jadi kalau dikatakan dia masuk ke dalam undang-undang jadi itu karena harusnya dia tuh di perkara yang dia itu harusnya dia Oh gitu. Nah gimana Abdal? Kata si Hafiz, KPU itu dia kan juga ref person. Ya kan, jadi kalau subjek hukum itu ada apa? Ref person dan ref person dan ref person itu ya pada hukum. Manusia apa? Natural person. Oke. Nah, kata si Hafiz, KPU itu juga adalah badan hukum. Berarti dia itu adalah ref person. Nah, bagaimana menurut Abdal ditantang sama si Hafiz? Ya, menurut pemahaman saya Pak, KPU itu bukanlah badan hukum. Kenapa dia bukan badan hukum? Bagaimana kita tahu badan hukum itu adalah persekutuan modal gitu. Sebenarnya kita bisa mengatakan KPU itu adalah persekutuan modal gitu. Bahkan
pun jika kita lihat Pak, misalnya kalau di MK misalnya untuk apa namanya siapa aja pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan itu kan dibedakan tuh, ada orang individu atau badan hukum, ada juga lembaga negara. Jadi nggak tepat kiranya kalau kita mengategorikan KPU itu adalah badan hukum menurut pandangan saya pribadi Pak, karena notabene itu ya memang lembaga negara, itu bukan perkumpulan modal, itu negara yang membentuk itu. Nah, gimana Fis? Kata si Abdal itu bukan dia badan hukum, lembaga negara. Nah, tapi jangan bikin malu, ini udah bisa kita jadi Kristen ini. Jadi di bawah UMR ya. Gimana Fis? Mengadat ke si Abdal itu aja. Itu orangnya. Sangkatan kan? Sangkatan. Sangkatan itu, sangkatan 20 kan? Sama sangkatan. Coba seangkatan nih. Kata si Abdal berarti dalil Hafiz tadi salah. Ada yang bisa kasih pendapat? Ada yang mau berpendapat? Gitu. Karena kalau bisa mengajukan alas pakat itu KPU itu dibentuk dari tahun berdasar Pak. Yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum. Nah itu udah dinyatakan sebagai lembaga negara Pak seharusnya. Lalu secara aturan juga yang dapat mengadili ataupun dari KPU ini adalah KPUN Pak. Kalau dalam hasilnya nanti itu MK. Jadi tidak ada kewenangan dari Pengadilan Negeri mengadili dari KPU ini. Oke. Nah, sekarang saya ganti pertanyaannya Hafiz. Menurut Hafiz, apa yang terjadi pada kasus Partai Prima ditariknya KPU melalui gugatan atas putusan KPU yang menyatakan bahwa Partai Prima ini tidak lolos verifikasi faktual. Bagaimana menurut Hafiz? Kemudian si PN itu dia mengeluarkan putusan. Putusan PN ini menyatakan bahwa pemilu itu harus diulang dari awal prosesnya, dan itu memakan waktu 2 tahun lebih. Bagaimana menurut Hafiz? Nah, gini, depan. Nah, ya, coba katakan ke si Abdal. Karena Pak tadi dengan dari kata kedua saya mulai berpengaruh. Karena saya berpunya Pak, kalau saya itu pada berpunya Nggak bisa dipercaya ini sama perempuan. Aku suka kamu, terus nanti suaranya berubah lagi. Terus? dari Pak memang dari mana ini Pak memang nggak ada kekuasaan untuk ngasih dari kasus Pak. Karena yang pertama ini merupakan lembaga negara. Jadi artinya itu sudah terus kalau dari masalah personal jadi Pak mungkin bisa jadi setelah dengan penjelasan dari teman-teman dan kita mulai ingat Pak soal itu kalau yang pada hukumnya memang pada hukumnya ada kemudian mudah dan yang seperti yang ada di situ kayak nasional itu kan bisa lembaga yang dia dari Bilang kamu suka bertutur modal sama si Hafiz. jadi makanya Oke. Nah, oke, Fis. Lain kali kuliah bawa mana bukunya? Nah, aku tadi nggak bawa namanya. Kalau di PSG itu kuliah. Yang kuliah itu di mana? Di sini. Oke. Ah, sekarang lihat-lihat ini. Hafal-hafal ini ya. Ini Hafiz akan mengenang hari ini 10 tahun lagi. Oke. Silakan dulu. Kasih tepuk tangan untuk Hafiz.